dia titipkan atau dia bebankan kepada Prabowo sebagai wakilnya. Nah, tentu Jokowi sadar bahwa Prabowo lebih kuat, punya pengalaman bertempur 2 kali. Ya kan, kan orang kalau berlawan musuh itu kan semakin mengenali musuhnya. Nah, maka musuh ini, musuh politik ya, ini kemudian diambil manfaatnya, kuat ini. Nah, dia akan lebih kuat lagi ditambah kekuatan yang dia miliki. Makanya jadilah pasangan Prabowo presiden, Gibran wakil presiden, dan benar akhirnya mereka untuk sementara ini memenangkan Pilpres. Dan ya apalagi kalimatnya kalau bukan kebangkitan dari Orde Baru. Jadi kemenangan Jokowi tetapi kebangkitan dari dinasti Orde Baru. Sebelumnya kemarin kita bukan berbincang-bincang di mana Anda mengatakan dinasti Orde Baru berhasil bangkit kembali setelah tumbang oleh reformasi. Yang membangkitkan Orde Baru adalah Jokowi melalui langkah politiknya sepanjang 10 tahun berkuasa. Kira-kira bagaimana Anda mencoba untuk menjelaskan ini? Iya, kalau kita simak dari perjalanan Pilpres kemarin ini yang hasilnya sekarang naga-naganya Prabowo akan menjadi presiden berdampingan dengan Gibran, maka kan kita bisa membayangkan hal seperti itu, Bung Adi. Jadi sudah banyak dibahas dan kemarin kita bicarakan bahwa Jokowi yang semula bukan siapa-siapa karena dia lahir dari semangat demokrasi yang memberi kesempatan kepada orang sipil atau orang biasa-biasa saja lah. Maka dulu ada istilah Jokowi adalah kita adalah Jokowi, rakyat biasa gitu ya, yang kemudian bisa terpilih menjadi presiden dengan kekuasaan tertinggi. Nah, ternyata setelah 10 tahun berkuasa itu di menjelang Pilpres kita tahu dia membangun dinasti Jokowi, dan itu sudah dimulai jauh-jauh hari ketika artinya belum mendekati Pilpres ini kan, ketika si Gibran dengan satu rekayasa politik sedemikian rupa sampai gak ada pasangannya itu kan, ketika menjadi wali kota Solo. Kemudian ada menantunya itu yang di Medan itu kan, Bobi Nasution, yang semuanya awalnya dikatakan bahwa keluarganya tidak dikirim untuk berpolitik gitu kan. Nah, di belakang hari ini juga kita kemudian tahu ada ketua Mahkamah Konstitusi iparnya Jokowi, yang kemudian sangat berperan di dalam konteks yang nanti kita bicarakan, yaitu membangun Jokowi. Lalu sudah banyak diungkap oleh media, terutama oleh Tempo itu bocor halus itu, peran Iriana ibu negara itu sangat besar di dalam membangun dinasti yang akhirnya menjadi dinasti politik itu. Dan kalau kita dengar cerita-cerita di media-media yang lain juga kan, ternyata memang di keluarga Solo itu, klan Solo itu yang sebenarnya kan dimaksud kalau dulu zaman Pak Harto kan ada namanya keluarga cendana gitu ya. Kalau ini kan kemudian identikan keluarga Solo itu memang ada semacam orang-orang yang sering berkumpul dan membicarakan atau semacam rapat gitu ya, yang memang arahnya membangun dinasti. Jadi membangun dinasti ini memang bukan sesuatu yang mengada-ada dan yang terjadi, dan akhirnya menemukan konfirmasinya, menemukan kenyataannya di dalam proses Pilpres ini yang sekarang mencapai
keberhasilan lah untuk sementara ini, yaitu Gibran dengan segala langkah yang melompat tadi untuk anak seperti itu, dengan karir seperti itu, dengan latar belakang seperti itu, juga dengan kemampuan intelektual seperti itu, menjadi wakil presiden. Gak main-main loh jadi wakil presiden tuh. Iya, jadi gini, kalau Ya kan? saya menyimak dari apa yang Anda ulas, apa yang Anda paparkan, ya kan, jadi sepertinya bangsa sama negara Indonesia ini mirip dengan cerita film seperti yang Anda bilang, film-film yang bercerita tentang mafioso, ya, tentang mafia, di mana bahwa di antar dinasti itu bekerja sama untuk berbagi kekuasaan, tapi sesekali bertempur juga untuk saling menjatuhkan. Itu yang saya simpulkan dari apa yang Anda sampaikan. Ya. Kan suasananya kan seperti itu kalau kita bayangkan film gitu ya. Jadi ketika tadi Jokowi membangun dinastinya ini yang supaya berada di dalam kekuasaan tertinggi, ya, setelah dia lengser 10 tahun, ya, itu kan kemudian dia berkolaborasi dengan keluarga dinasti Cendana, dalam hal ini Prabowo, gitu kan. Sementara sebelumnya dulu di tahun 19 bahkan tahun 14 juga ya, ini kan bertempur, ya, Jokowi melawan Prabowo, ya, dan waktu itu kan Jokowi juga bilang beban masa lalu, ketinggalan Orde Baru, saling menjatuhkan, ya, jadi jejak rekam masa lalu. Seakan-akan dinasti yang lain yang menjadi saingannya. Nah, jadi tadi Anda bilang suatu ketika bertempur, suatu ketika berkolaborasi, kan gitu. Nah, pada tahun 2024 ini rupanya karena masa kejayaan di puncak kekuasaan Jokowi sudah berakhir secara konstitusi, ya, meskipun diusahakan juga 3 periode perpanjangan pemilu dan sebagainya, tapi kan nggak berhasil. Maka kemudian jalan yang dia tempuh adalah menggunakan kekuatan atau dinasti Cendana yang direpresentasikan oleh Prabowo untuk melanjutkan kekuasaannya. Itu caranya adalah menjadikan anak atau putra mahkotanya yang memang belum sekuat itu untuk menggantikan posisinya, maka dia titipkan atau dia bebankan kepada Prabowo sebagai wakilnya. Nah, tentu Jokowi sadar bahwa Prabowo lebih kuat, punya pengalaman bertempur 2 kali, ya kan. Kan orang kalau berhadapan musuh itu kan semakin mengenali musuhnya. Nah, maka musuh ini, musuh politik ya, ini kemudian diambil manfaatnya, kuat ini. Nah, dia akan lebih kuat lagi ditambah kekuatan yang dia miliki. Makanya jadilah pasangan Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Dan benar, akhirnya mereka untuk sementara ini memenangkan Pilpres. Dan ya apalagi kalimatnya kalau bukan kebangkitan dari Orde Baru. Jadi kemenangan Jokowi tetapi kebangkitan dari dinasti Orde Baru. Nah, tadi seperti dalam film-film gitu ya. Ya kan memang. Jadi kalau kita lihat tuh Bang Adi ya, film-film Jepang tuh, kalau film Jepang itu apa? Yakuza ya, atau apa itu, samurai gitu ya. Itu kan selalu begitu, keluarga Tokiko sana, keluarga Takeshi, Shogun Tokugawa. Wow, gitu kan. Nah, ini putra mahkotanya ada yang setia, ada yang berkhianat, ada yang mewarisi, yang ini juga begitu. Nah, begitu pun di dalam keluarga di film nih ya, di film Itali itu kalau kita bicara mafia itu kan, ada keluarga Don Corleone, nanti di sana ada keluarga apa. Nah, kadang-kadang kan mereka bunuh-bunuhan tuh, bertempur. Tapi suatu ketika, ayo kita damai, yang satu menguasai wilayah pesisir utara, yang satu menguasai berbagi-bagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan. Nah, sekarang begini, ini kan ada klan Cendana, dinasti Cendana, dinasti Jokowi, ya kan? Berarti tahun 2024 ini Anda lupa ada yang namanya dinasti Soekarno, berarti kalah dong tahun 2024 ini. Kalau melihat dari hasil pertempuran politik. Iya, kalah kalau sebenarnya kan sama ya. Jadi kenapa kita sebut kalah? Karena kan juga berusaha bertempur kemarin kan? Jadi ingat, jadi ada dinasti Soekarno di dalam
negara ini ya, yang kemudian direpresentasikan oleh Megawati, kemudian Puan. Makanya sebenarnya lewat PDIP ya, dinasti Soekarno ini kan sebenarnya punya gen yang bagus seperti kemarin Anda bilang. Soekarno itu punya latar belakang aktivis, pejuang, berdiplomasi dan sebagainya, yang sehingga pantaslah menjadi tokoh, menjadi Don Corleone politik di dalam sejarah Indonesia gitu ya. Nah ini kan kemudian berhasil, Megawati sempat jadi presiden, makanya, nah dinasti ini coba dia bangun juga, makanya kan di sana juga ada. Cuma memang mungkin karena beban demokrasi nama partainya itu juga, dia coba mengerem untuk tidak 100% kekeh keluarga gitu ya. Makanya dia akhirnya pada 14 dan 19 dia mencoba lebih demokratis, mengesampingkan kepentingan dinastinya, tetapi membawa ideologi dinastinya dengan mengkader namanya Jokowi. Kan gitu ya. Tapi kan Jokowi dikader oleh dinastinya Soekarno ya. Ya, tapi kan masalah ya. Makanya PDIP ini gara-gara sok ingin demokratis barangkali gitu ya, salah dalam memilih sekarang pun tidak salah memilih Ganjar, bisa dan tidak jadi. Padahal dulu ada aspirasi di kalangan PDIP supaya kenapa sih nggak Puan saja? Kalau Puan itu kan memang punya genealogi Soekarno, punya ideologi Soekarno, dan secara dinasti lebih masuk akal dan bisa diterima rakyat karena memang punya latar belakang yang kemarin Anda sebut itu, bukan ujuk-ujuk nongol dalam itu kan gitu ya. Tetapi mungkin karena soal demokratis, kita ambil sisi baiknya ya. Nah, dia lebih memilih Ganjar dan akhirnya kalah. Wah, kalau berhasil saya kira bisa menjadi kesalahan yang kedua juga. Dia kan sering. Dan sekarang kan banyak itu kader-kadernya yang pakai istilah politik kan mengkhianati, tapi meninggalkan lah. Kemarin siapa tokoh Marwar Sirait, siapa Budiman Sujatmiko dan sebagainya. Jadi makanya akhirnya ada semacam kesimpulan terlepas dari ini lebih baik atau buruk, bahwa ketika ideologi yang berbasis dinasti itu coba-coba dibungkus dengan demokrasi, nah akhirnya ideologinya malah jadi itu tadi, ditinggalkan, hilang. Tapi kalau situasinya seperti itu, sekarang bagaimana Anda bisa menjelaskan posisi rakyat dan bangsa? Bukankah dalam demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat? Nah ini gimana? Ya kan saya menceritakan itu bukan berarti saya lebih berpihak pada politik dinasti. Ya, saya tapi dengan rakyat misalnya memberikan suara berdasarkan hasil quick count ya, bukan hasil KPU, di mana bahwa Prabowo Gibran itu mendulang suara lebih dari 50%, itu kan suara rakyat, suara kedaulatan rakyat. Apa yang membuat itu? Jadi dari dulu rakyat itu kan selalu posisinya adalah demi untuk dan bagi rakyat, jadi demi rakyat, untuk rakyat, suara rakyat. Tetapi sesungguhnya dari pelajaran tadi, bahkan pelajaran di Indonesia ini kan dari dulu akhirnya tetap negara ini kekuasaannya melahirkan atau terlahir oleh orang-orang atau tokoh-tokoh melalui bangunan dinasti dari zaman Soekarno, Soeharto, kemudian habis itu siapa SBY ya, habis itu semuanya juga mencoba Habibie kan, meskipun nggak sempat kan namanya sebentar. Lalu kemudian Gus Dur kan juga penuh dengan dinasti sampai sekarang itu. Anak yang jadi rebutan hanya karena dalam tradisi NU itu perempuan belum bisa sekarang laki-laki, maka tidak bisa atau belum ada yang mengusulkan jadi calon presiden. Tapi anaknya Gus Dur jadi rebutan juga, belum lagi kita ngomong keponakannya, belum ada ketawanya saya mundur istilah Gus Durian dan sebagainya. Gus Dur, Megawati, nah itu lanjutan dari dinasti Soekarno lah ya, yang kemudian ingin penurunkan perempuan dan sebagainya. Terus Megawati kan SBY, SBY juga membangun dinastinya, maka si AHY ngeyel, ingin dijadikan ini itu, siapa satu lagi anaknya? Jadi kepala partai kan, dari DPR kan, Baskoro, ya kan. Nah sekarang Jokowi melakukan yang sama, jadi ada posisi rakyat ya
posisi rakyat ya dijadikan objek memang. Nah ini yang barangkali harus kita terima kenyataannya gitu. Jadi berarti bahwa kalau kita ingin berjuang mendapatkan kekuasaan, kita harus menjadi bagian dari dinasti. Kalau tidak, masih ada kemungkinan ada kekuatan di luar dari dinasti itu yang bisa mencapai kekuasaan secara baik dan benar, secara demokrasi yang benar. Iya, seperti orang sering memahami republik itu kan punya publik ya, punya rakyat gitu ya. Kenapa kita memilih negara ini atau para pendiri negara ini memilih republik karena semangatnya seperti yang Anda harapkan itu. Sama dengan demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kan kemarin juga saya bilang demokrasi itu bukan memilih yang terbaik dalam banyak hal, malah gagal memilih yang terbaik, tetapi memilih yang suaranya terbanyak kan gitu. Bahkan tidak beretika pun bisa terpilih ketika suaranya terbanyak. Nah, semua sistem itu menjadi memang tidak ideal di dalam konteks kalau Anda ingin rakyat berdaulat gitu lah. Akhirnya ketika tidak dilaksanakan oleh semua ya, terutama oleh pimpinan-pimpinan, maka sistem-sistem ini Bu Nadi, ya, baik sistem kerajaan, baik sistem republik yang mengenal demokrasi atau sistem apalah, sistem molah, sistem khilafah, sistem apapun itu pada akhirnya memang tergantung pada bagaimana musyawarah mufakat rakyat itu terrepresentasikan dengan baik oleh para pemimpin-pemimpinnya, itu aja. Jadi tadi pertanyaannya posisi rakyat di mana? Ya posisi rakyat memang menjadi objek penderita dengan semangat orang-orang yang mendinasti. Tapi kan tadi juga ada pelajaran ketika dinasti Soekarno misalnya yang memang harus ada dinasti dan mencoba untuk berkaki dua antara membangun dinasti supaya mempertahankan ideologinya. Jadi dinasti itu belum tentu jelek juga kalau dia bertahan pada ideologinya itu. Nah, ketika mencoba-coba demokrasi dalam framing yang sekarang, maka lebih diutamakan mengkader Jokowi atau mengkader Ganjar, maka yang terjadi adalah mereka tidak cukup mewakili atau bisa menggolkan dari ideologi yang menjadi basic atau menjadi asas dari dinastinya itu. Gitu itu. Nah, kalau posisi rakyat ya begini kan kita mengulas bahwa kita mesti sadar bahwa selama ini ternyata memang kita itu masih menjadi objek penderita seperti sejak zaman. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, jika kita ingin menjadi seseorang, ya kan, kita harus berada di lingkaran dinasti. Ya, itu yang disebut pragmatisme. Jadi makanya tadi dinasti ini, dinasti Jokowi ini kan bukan seperti latar belakang Soekarno, bukan seperti latar belakang Soeharto, bukan seperti latar belakang Gus Dur ya, bukan pula seperti latar belakang SBY yang disebut sebagai militer intelektual. Tetapi mampu melakukan ini kan karena ada orang-orang lain itu seperti termasuk Anda tadi, kita mendukung dinasti itu, tapi karena darah kita tidak biru kan kira-kira, karena kita bukan maka kita sifatnya mendukung, tapi dengan mendapatkan konsesi kan gitu kan. Nah, kalau Anda kuat bergabung maka menjadi sponsor kan gitu ya, mengposting lah oligarki itu. Tapi kalau Anda lemah ingin mendapat jatah di sana, ya jadilah penjilat, jadilah pembela, jadilah bumper, misalnya menjadi tim sukses, menjadi juru bicara, menjadi orang yang ganteng gitu. Nah, itu kan pilihan. Kalau pengen, nah itu disebut pragmatisme.